Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kembali lagi dalam channel MSC TV Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu, yaitu Romo Jeffrey Bogia MSC yang dulu pernah berkarya di Paroki Palu. Pertama, terima kasih Romo Jeffrey sudah berkenan hadir dan bersedia untuk kita bincang-bincang pada kesempatan ini terkait dengan pengalaman yang dialami selama kejadian tsunami dan juga gempa bumi yang begitu dahsyat pada tahun 2019 yang terjadi di 2018 yang terjadi di Palu. Pada saat itu Romo Jeffrey sebagai Romo Rekan ya? Ya, masih sebagai Romo Rekan berkarya di Paroki Santa Maria Palu. Ya, terima kasih Sisko. Kesempatan yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berada di tempat ini semuanya karena rencana yang selalu baik darinya. Termasuk dalamnya yang saya akan menceritakan ini tentang pengalaman mujizat di tengah musibah gempa Palu yang terjadi tanggal 28 September 2018. Tepatnya waktu itu di jam tangan saya itu 18.2, artinya 18 jam 6 sore lewat 2 menit di jam tangan saya waktu itu. Peristiwa yang semua orang tidak pernah menduga ya, tidak pernah mengira. Ya kita manusia hanya bisa ya meraih-raih, meraba-raba, dan itu yang saya rasakan waktu pertama kali mengalami itu di Palu, karena peristiwa yang terjadi toh tidak pernah saya bayangkan terjadi pada saat yang tak terduga-duga. Dan walaupun sudah ada proses arah ke sana, karena tengah hari sudah mulai ada goncangan-goncangan, jam 3 sore sudah mulai goncangan-goncangan. Dua itu menandakan kita harusnya siap, was-was istilahnya. Nah, jam 16.2 jam 6 sore lewat 2 menit itulah kejadiannya. Dan itu diawali dengan satu mujizat juga yang tak terduga, bahwa saya ketika mendampingi anak-anak muda OMK gabungan dengan KMK waktu itu, ada kurang lebih 43 orang anak muda yang akan ada kegiatan rohani di satu tempat di Jonongoge. Ini satu tempat yang akhirnya kan terjadi likuifaksi yang besar, pergeseran tanah, kemudian macam-macam. Yang menarik di sana adalah ketika suara hati kita itu mulai merasakan ada sesuatu yang saya sendiri tidak mengerti, hanya mengira-ngira dan ada firasat. Iya, firasat, unsur mengikuti kata hati saja. Ketemu anak-anak, saya tahu sudah siap. Mereka katakan, Pastor, berangkat saja sekarang. Sudah 5:30 kan, jam 6 kan pertukaran antara anak-anak sekolah juga waktu itu. Yang ada yang sudah mulai beberapa hari sebelumnya. Nanti kelompok SMA itu selesai, kita masuk. Lalu saya katakan sama anak-anak, tunggu, sabar dulu ya. Karena memang sudah ada banyak peristiwa yang sebelumnya saya sudah merasakan ada bisikan-bisikan yang ketika mengambil mobil ambulans untuk pergi mengecek tempatnya, tapi selalu ada kata-kata yang mengatakan coba kita tunda dulu. Nah, itulah awalnya ketika anak-anak itu mulai saya arahkan supaya tunggu dulu sebentar. Tunggu sebentar dengan cara-cara yang saya kadang-kadang masuk akal, ngecek bahan-bahan. Padahal kan saya sudah tahu ada beras, ada minyak, bahan-bahan yang akan dipergunakan sudah lengkap. Tapi saya ulur-ulur waktu lah istilahnya, supaya tunggu dulu, kasih jeda sedikit. Itu menarik di situ lalu. Tapi respon teman-teman OMK waktu itu
Bagaimana ketika Romo bilang begitu? Ya ada saja yang terjadi. Satu dua anak yang ambil motor mau duluan. Pergi balik lagi. Saya tanya kenapa duluan? Pastor lupa dompet. Kita sama-sama saja satu kelompok. Kita atur waktu untuk betul-betul dipersiapkan dengan bagus. Tapi kan itu kita tidak tahu mujizat ini harus terjadi duluan, sehingga ya mungkin Tuhan sudah pikir anak-anak muda 43 anak ini bukan sedikit itu. Itu emang kalau kita menyimak berita-berita yang disiarkan kepada kita waktu itu, emang yang dampak likuifaksi itu, waduh, mengerikan sekali kan itu. Hampir ada satu kampung yang memang langsung terkubur begitu. Ya, itu menjadi hal yang bagi saya, kalau mau ceritakan kayak panjang sekali ya. Tapi pengalaman bersama dengan anak-anak OMK pertama ini, tentunya masih banyak cerita yang lain. Nanti. Tapi itu permulaan ketika menyadari bahwa ini penyertaan Tuhan ini luar biasa. Saya sudah menyadari itu bagian dari rencana Tuhan yang mengatakan ini generasi muda yang harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Karena sudah bisa dipastikan ketika kami pergi 5:30 ada pertukaran kelompok anak-anak sekolah yang SMA kalau salah. Mereka pergi dan kami masuk. Pada saat itu evakuasi itu luar biasa goncangannya. Nah, gereja itu sendiri kan 1 kilo dari lokasi. Dia bergeser. Bayangkan putaran tanah dengan lumpur, dengan kayu, batu, dengan pohon. Itu kayak digiling-giling. Ya, sekali di blender begitu nih. Di blender. Ya. Nah, itu menjadi hal yang tak terbayangkan ketika anak-anak muda yang kita siapkan untuk rekoleksi terhindar dari hal seperti itu. Dan itu menjadi hal yang jadi permenungan ketika malam itu. Saya katakan anak-anak sudah tidak usah pulang. Sekarang kita fokus saja untuk tinggal di gereja. Kita bermalam dulu karena belum ada berita-berita yang lengkap dari luar gereja. Waktu itu lokasi gereja. Ya kebetulan juga anak-anak sudah bawa tenda, ada beras, ada perlengkapan sembako. Jadi kemudian rencana mau camping rohani lalu dijadikan sebagai tempat untuk dapur umum kan? Iya, umum situ. Itu pertama lah. Kita masak itu dan masak cuman waktu itu cuman kalau tidak salah super mie dengan nasi. Ya dengan berapa lauk pauk lah. Seadanya gitu. Seadanya waktu itu karena situasi kondisi juga. Situasi di luar waktu itu kan sudah kacau balau kan? Oh kacau. Sudah. Kita tidak bisa bayangkan lagi. Komunikasi juga sudah tidak bisa. Iya, saya sempat kontak orang-orang penting, Bapak Uskup, kemudian saudara-saudara saya, tapi komunikasi tidak jalan lagi. Sudah putus, sudah listrik padam, TV juga waktu itu ya otomatis tidak ada siaran lagi. Hanya orang dari luar aja yang nonton. Ya, dari luar itu yang nonton. Astaga. Ini kejadian yang mengerikan nih. Tapi kita tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Yang menarik di situ adalah kita berusaha untuk memberi, ya setelah peristiwa itu baru kita memberikan makna bahwa ketika situasi kondisi perasaan kita itu tidak menentu, memang kadang-kala harus ada waktu yang ada jeda sedikit untuk bermenung ada apa ini. Bayangkan ketika saya tidak ada jeda untuk itu, ya kita langsung jalan saja. Ya mungkin kejadian kan berbeda. Tapi ketika ada waktu yang dikhususkan, kita ambil waktu untuk khusus, dan saya juga waktu itu duduk dan mencoba untuk ya sambil ngopi waktu itu. Lalu terjadilah gempa yang dahsyat itu sampai betul-betul goncangannya, mobil-mobil pun jalan sendiri. Tidak karuan lah waktu itu. Tanah-tanah langsung terbelah. Ya, tidak terbayangkan ketika informasi dari luar, pasar Potobo hilang. Ini Potobo kan kampung besar. Kampung besar ya, Potobo. Dengan penghuni mungkin kurang lebih 11, 12, 13 ribu jiwa. 13.000. Bayangkan itu banyaknya manusia hilang. Namun tuh digulung dan belum bagian-bagian yang di pinggir-pinggir pantai itu kan. Itu tsunami-nya, karena kan waktu itu kan selain gempa kan ada tsunami, likuifaksi, ya, tanah longsor juga. Tanah longsor ini longsor yang bagian-bagian komplit betul. Komplit.
Jadi luar biasa waktu peristiwa Bulan itu September. terjadi dan menjadi kenangan yang betul-betul tak terlupakan sepanjang hidup. Iya, iya. Saya waktu itu mengalami itu, baru memulai karya. Saya dari Papua, kemudian baru 1 bulan waktu itu untuk memulai kegiatan pastoral di sana, tapi memulai dengan bencana yang tak terduga. Iya. Tapi hal yang menarik di sana selalu ada mujizat yang tak kita pikirkan Mujizat selalu sebelumnya. terjadi ya, yang di luar Iya. dugaan-dugaan Iya. perkiraan manusia. Akhirnya ya, anak-anak saya kumpulkan, mereka menangis pokoknya, bilang sudahlah, siapa yang menangis silakan menangis. Tapi sekarang kita bersyukur bahwa rencana Tuhan itu indah, saya katakan waktu itu. Karena sudah bisa dibayangkan ketika 43 anak ini kita, dan saya sendiri waktu pembimbing arah ke sana. Itu kita sudah bisa bayangkan situasi kondisi, arah kita kemana, situasi sudah mulai gelap, jam 6 sore kan sudah mulai gelap. Kemudian goncangan dan gempa itu kan berkali-kali. Iya. Hanya jeda 1 menit goyang lagi, Goyang lagi. 2 menit goyang lagi. Jadi susulannya kan berkali-kali sepanjang malam itu, berkali-kali, dan itu tidak membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa, Gelisah lah artinya. punya kegelisahan meliputi suasana ketika waktu itu di Suasana hati. lokasi gereja. Sudah mulai banyak orang, pengungsi-pengungsi sudah mulai banyak. Kita sudah pikir-pikir, ini pertama yang kita pikirkan soal makan. Apa logistik Ya, kan? logistik kita tidak tahu, kita tidak siap. Nah, iya. Tapi ya itu bagian yang Tapi ternyata berkat itu mengalir begitu saja ya. mengalir luar biasa itu. Itu pertama ada keluarga yang langsung kasih tahu, Pastor, saya mau rencana ke Makassar. Rumah saya itu ini ada kunci. Ambil semua bahan di gudang, ada beras, isi-isi kulkasnya Iya, iya. diambil digunakan saja untuk pengungsi waktu itu. Jadi keluarga itu memberikan kesempatan bagi kami untuk ya, walaupun supermi berapa dos, tapi cukup untuk pengungsi Dalam kondisi yang situasi kondisi yang tidak stabil, tidak dan stabil, situasi yang chaos apa ya? Iya. Ya gitu. dan Tuhan memberikan karena ketika hari kedua itu sudah mulai banyak pengungsi dan mulai banyak orang yang berkekurangan. Spontan saya katakan kepada teman-teman pastor, begitu Pastor Anis juga, kita mau kasih makan apa? Lalu kita umumkan ketika sorenya hari Minggunya, ketika Jadi kita langsung ibadah, saya katakan kita sekarang membutuhkan logistik. Nah, sudah, kira-kira yang di rumah yang punya beras masih tersisa silakan. Ada 1-2 yang Iya, iya. Jadi langsung teringat kisah Yesus memberikan makan 5.000. Iya, Kan muridnya bertanya, bagaimana nih mau kasih makan orang sebanyak ini kan? Iya. Tapi mujizat selalu ada. Iya. Artinya ketika itu dikumpulkan dari keluarga ini 1 karung, 1 dos supermi, 2 kaleng sarden, gitu. bumbu-bumbu, itu jadi akhirnya banyak. Banyak dan memenuhi kebutuhan harian yang setiap hari umat dan masyarakat, bukan lagi umat tapi masyarakat, datang berbondong-bondong ke lokasi gereja untuk minta bantuan. Itu menjadi hal yang bagi saya pengalaman iman yang sangat luar biasa, karena kita akhirnya mengatakan ini kemanusiaan. Jadi kita melayani umat juga ya, tidak terbatas orang Katolik lagi, tapi siapa yang datang minta bantuan, gitu ya. pokoknya kita katakan, ibu bapakmu butuh apa. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dari kekurangan tentunya, bukan dari kelebihan tapi dari kekurangan, karena saking banyaknya manusia yang datang hari-hari. Belum yang setelah itu, Kan itu berbulan-bulan tuh. ya Kejadiannya Iya. kan, maksudnya setelah dampak dari tsunami dengan gempa itu kan ya ada tahapnya itu, kan, ada tahap daruratnya, ada gitu. pemulihan. Tahap darurat inilah yang kita betul-betul ditantang untuk melayani manusia yang begitu banyak. Ada yang tapi tentunya ini menjadi satu hal yang bagi saya tak melupakan juga tenaga-tenaga dari luar yang akhirnya datang, relawan-relawan, Relawan, ya, para volunteer. dokter, perawat, kemudian
psikiater segala macam, psikolog kemudian karena banyak yang trauma. Ya betul. Banyak trauma karena kejadian ini. Tapi saya kembali kepada anak-anak muda yang menjadi pemuka tadi. Setelah itu saya katakannya ini artinya kita diberikan oleh Tuhan kesempatan kedua. Ya, second life. Ya. Harus kita maknai, jangan sia-siakan. Akhirnya kan setelah itu ya anak-anak ini terbentuk satu kelompok yang sangat kuat sampai sekarang ya. Kuat. Ada satu perkumpulan khusus perkumpulan ya, itu khusus KMK ya. Kelompok mahasiswa Katolik termasuk di situ ya OMK. Yang sampai sekarang pun tetap mereka merasa memiliki kehidupan bersama. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi dalam kebersamaan. Karena dalam kebersamaan kita banyak hal yang kita bisa kerjakan. Terbukti ketika gempa itu. Kalau kita cuma jalan sendiri-sendiri ya mungkin ya kita tidak sampai hidup sampai saat ini, tapi banyak kendala. Tapi ketika masing-masing memikirkan bahwa ada teman, ada saudara yang mengalami itu dan bersama-sama mengambil hikmahnya, dan akhirnya kita menemukan itu. Jadi Tuhan juga ternyata mujizat ya, artinya Tuhan juga ternyata membentuk kita itu ya kadang-kadang lewat suatu peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, bahkan juga seperti lewat bencana, musibah seperti itu kan. Pada saat itu mungkin kita sendiri belum bisa menemukan jawaban itu, tapi suatu saat dalam proses kita kemudian bisa menemukan jawaban atas kejadian yang dialami. Ya, itu kan salah satu cerita tentang mujizat yang terjadi di tengah musibah. Apakah mungkin ada lagi mujizat-mujizat yang Romo alami ya? Pasti masih banyak yang sekali mau diceritakan. Iya, salah satunya juga yang akhirnya jadi candaan. Pastor, ini airnya kita tidak ada air lagi karena tongnya pecah. Saya ngecek sampai ke tingkat di atas ruangan yang 2 tong besar. Saya ngecek ini kayaknya tongnya aman. Tapi kok bisa? Listrik tidak ada. Tapi kok jalan terus. Nah, itulah yang saya rasa ini mujizat juga. Sudah bisa bayangkan pengungsi banyak, orangnya berkeliaran di mana-mana tanpa air. Iya. Saya bisa bayangkan susahnya. Tapi ketika waktu itu ya mungkin dalam hati saya ini Tuhan sudah mengantar supaya air melimpah. Jadi ada satu pipa yang namanya air suntik. Dia tiba-tiba biasanya kan itu ditarik dengan tenaga listrik nekat. Ini tanpa ditarik, tidak ada listrik, tapi dia naik sampai di tong, kemudian baru dia dan mengalir terus sampai tumpah-tumpah 24 jam. 24 jam. Dan kita tidak tahu dari mana datang airnya itu ya. Air ini dari mana? Ketika dilihat airnya bersih sekali. Bersih sekali. Sampai orang-orang yang datang kemari, Pastor boleh minta air? Silakan, mau bawa berapa tangki pun silakan. Itu air itu 24 jam mengalir tanpa henti-henti. Kurang lebih 1 bulan. Bayangkan, 1 bulan itu kita membutuhkan air itu berapa tangki, tapi Tuhan sudah sediakan airnya untuk makan minum, untuk cuci, mandi. Ada banyak orang yang di dalam lokasi gereja terpenuhi dengan air yang tak tahu dari mana datangnya. Kemudian cuma tahunya ya air suntik. Tapi bisa jadikan ya Tuhan punya kuasa, ya sudah dia dorong dari dalam tanah, kemudian ini bisa naik lagi di atas. Bayangkan, saya pikir-pikir ini kan kurang lebih 4 meter dari tanah towernya. 2 tong di atas, dia harus naik kan butuh tenaga. Dan harus disupport listrik kan biasanya begitu. Ini tanpa listrik, tapi dia mengalir terus, punya tongnya selalu penuh. Dan sangat uniknya katanya Roma pernah cerita bahwa setelah pengungsi berangsur-angsur kembali lagi ke tempatnya, airnya airnya juga airnya juga langsung mulai pelan-pelan. Kok seperti Tuhan atur ini. Pengungsi mulai keluar, mulai kembali ke rumah masing-masing. Airnya juga mulai surut. Waktu itu juga sudah mulai ada, kita sudah dapat bantuan listrik juga waktu itu, diesel. Sudah bisa kita sudah harus pakai pompa, ya sudah tidak masalah karena pengungsi 1 bulan itu yang saking banyaknya dan kita butuh air yang banyak.
Tapi terpenuhi sepanjang 1 bulan itu. Pastor, ini air sudah mulai kurang. Oh iya, seperti diatur. Masyarakat mulai kembali ke rumah masing-masing. Airnya pun mulai redup pelan-pelan. Ini bagi saya bukan hal yang biasa. Yang biasa, bukan kebetulan, tapi ini mujizat juga. Ya. Mujizat yang luar biasa. Jadi dia di tengah-tengah situasi musibah begini, ada saja yang menjadi mujizat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi memang kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh dirasakan ya, bukan hanya Tuhan yang ada dalam konsep, dalam teori, tapi ya Tuhan yang sungguh hidup ya. Hidup nyata dan dialami, dan itu pengalaman iman yang tak terlupakan. Artinya juga semakin meneguhkan lah. Ya, meneguhkan bahwa kita tidak berjuang sendirian. Ada lagi katanya, pernah ada lagi mujizat yang lain? Ada. Banyak ya? Ada banyak, mujizat-mujizat masih banyak. Itu katanya pernah ada cerita tentang beras itu. Ya, ini juga waktu logistik, ketika memasuki beberapa hari kemudian kan sebenarnya ada penjarahan. Penjarahan ya. Jadi bahan-bahan yang dari luar, dari Makassar, dari kota-kota terdekat itu semua dijarah di tengah jalan. Memasuki Palu, semua dijarah. Memang, dan itu sama sekali orang-orang tidak bisa melawan karena ini masyarakat. Hukum alam ya. Akhirnya orang survive gitu untuk bertahan hidup. Jadi apapun yang lewat kendaraan itu pasti jalan. Yang memiliki kendaraan cuma pasar saja, yang penting mereka aman bisa lewat. Udah diambil barang-barang. Tapi suatu saat ketika dari Kota Raya dan dari Tola itu bahan beras kurang lebih 40 ton ya. Itu arahnya ke Santa Maria Palu. Saya katakan kepada masyarakat yang ada di halaman, kita berdoa ya supaya beras ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini bahan aman. Bahan yang akan datang ini beras yang biasa kita akan makan, dan kepada teman-teman masyarakat di sekitar akan mendapatkan beras ini dalam perjalanan. Sekarang dalam situasi penjarahan di mana-mana di jalan gitu. Ya, kita berdoa supaya aman. Dan ketika datang mereka katakan, pastor, heran. Saya juga heran, kamu kok bisa lolos tanpa satu karung pun yang diambil. Nah, ketika pada saat mereka di tempat-tempat penjarahan, katanya ada masyarakat sekitar yang naik ke bak belakangnya, katakan, ini kosong, udah kosong, mobil lewat, kosong, truk lewat. Padahal mereka bawa beras. Beras itu bertonton itu. Iya, bertonton. Ya. Iya. Jadi bagaimana beras itu lolos dari ini kan mujizat juga. Ya, itu. Bisa jadi dengan itu kan ya Tuhan menutup mata mereka. Ini kosong, lewat. Ini memang betul-betul lewat sampai di gereja. Saya katakan juga, ya? Ini luar biasa, ini mujizat juga ini. Saya katakan kepada teman-teman, sudah sopir-sopir untuk makan dulu, nanti kita cerita lagi. Mereka cuma heran-heran, loh kok teriak-teriak dari belakang, yo jalan terus pak, kosong, biasa aja kosong. Padahal di dalamnya kan ada beras yang bertonton itu, ya. Ada berapa truk waktu itu yang mengangkutnya itu. Ini luar biasa itu. Bagi saya juga itu hal yang ya memang mungkin sudah Tuhan pikir ya, ini beras ini ke Santa Maria Palu akan dibagikan kepada masyarakat banyak tanpa mengenal lagi agama. Jadi betul-betul ini yang Tuhan sudah siapkan. Siapkan dan luar biasa. Gitu. Menjadi hal yang menarik karena cerita ini mengatakan sesuatu yang karena di luar nalar kita. Ini penjarahan. Kok tiba-tiba mobilnya lolos, mengatakan mobil ini kosong. Sementara mobil yang lain-lain kan habis, dijarah kan, di stop kan? Iya, di stop untuk dia. Sembakonya diambil. Nggak sampai lah artinya ke tempat tujuan karena sudah di-cut di jalan kan. Tapi tempat kita selalu aman. Entah juga dari yang dari Makassar waktu itu, yang dari Manado juga seperti begitu. Jadi ini hal yang artinya sudah kayaknya mujizat Tuhan. Iya, mujizat yang terjadi ketika satu bencana besar yang mendunia waktu itu ya. Seluruh dunia kan melihat bagaimana Palu itu menjadi tempat yang digoncang dengan gempa dan macam-macam. Sangat dahsyat. Itu mungkin salah satu gempa yang cukup dahsyat ya selama tahun 2000 setelah tsunami Aceh itu. Setelah itu ini Palu yang Palu juga.
Saya sendiri sudah mengalami gempa juga tahun 2000 di Banggai, tapi yang Palu ini emang luar biasa nih punya getarannya. Ya, sampai saya yang betul-betul sulit untuk konsentrasi karena pikiran kita di sepanjang apa ya, semacam bergoyang juga karena situasi yang kita lihat itu semua bergerak. Ya, bangunan rumah gereja, trauma lagi setelah itu. Jadi banyak trauma. Ya, umat kita juga masyarakat banyak trauma. Dan itu menjadi hal yang setelah kita renungkan kemudian banyak hal yang kita bisa timbang dari pengalaman itu. Hikmatnya yang dapat kita tarik dari peristiwa. Jadi setiap peristiwa kehidupan itu ternyata punya makna yang bermanfaat untuk perkembangan kehidupan kita. Baik itu kehidupan spiritual maupun juga juga artinya semakin mempererat relasi persaudaraan antar umat juga beragama waktu itu, karena semua bergerak jadi membantu tanpa tanpa skat orang tidak lagi membantu ini karena berdasarkan suku ini, agama ini, komunitas ini. Cinta itu melampaui batas-batas ruang. Ya waktu itu kan di halaman gereja kan macam-macam pengungsi, entah yang miskin ya dalam konteks ada yang sangat berkekurangan, tapi ada yang kaya juga banyak, yang tidak sama saja. Ada seorang bapak mengatakan, pastor, ternyata sama ya. Kita lihat teman-teman masyarakat atau dari mana. Saya punya keluarga itu dengan gedung yang 2-3 lantai, mobil berapa, tidak ada artinya. Ditinggalkan. Dan kita tidur di bahan yang sama, tikar yang mereknya sama, nggak ada bantal, nggak ada selimut. Akhirnya saya katakan, ya Pak, namanya juga kita manusia pasti ada kemampuan batas tertentu. Ya mungkin ya dengan ini kan kita bisa makin menyadari bahwa kita patut disadarkan untuk selalu bersyukur siapapun. Bahwa di mata Tuhan kita sama sekali kita sama saja ternyata. Dan dia mengakui, iya pastor, betul. Saya selama ini pikir ya saya sudah kaya, sudah memiliki segala-galanya. Dan itu tidak bisa diandalkan. Sama sekali saya datang ke gereja tidak bawa apa-apa. Kunci mobil saya tinggalkan, rumah saya tinggalkan, pokoknya sudah mau apapun rumah ya. Yang penting isi dan anak-anak selamat. Iya, ternyata nyawa itu ya nyawa itu lebih penting. Dan disyukuri. Jadi masih diberikan jadi Tuhan punya maksud dan rencangan tertentu kalau dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami kehidupan gitu kan. Baik, Romo Jeffrey, terima kasih banyak ya untuk cerita yang sangat menginspirasi kita. Jadi masih bisa melihat mujizat di balik setiap bencana atau musibah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Mungkin Romo Jeffrey mau mengatakan pesan penting apa untuk para pemirsa MSC TV Indonesia yang setia untuk menyaksikan channel ini. Saudara-saudara yang terkasih yang sempat menyaksikan cerita ini, tentunya masih banyak yang mau disampaikan karena peristiwa itu memberikan banyak pengalaman dan juga refleksi. Yang saya mau ingin katakan bahwa pertama kita harus selalu bersyukur. Bersyukur kita diberikan kesempatan yang indah oleh Tuhan, mengisinya dengan penuh cinta kasih. Apapun tugas-tugas kita itu kita laksanakan sebaik mungkin. Kesempatan yang Tuhan berikan itu kita tidak tahu kapan akan berakhir. Karena banyak saudara-saudara kita yang meninggal pada saat itu, yang mungkin punya rencana, cita-cita tapi tidak terlaksana. Nah sekarang kita diingatkan supaya dalam kesadaran kita sebagai orang-orang beriman, selalu bersyukur dalam situasi apapun. Kehidupan yang Tuhan berikan itu sangat berharga. Dengan cara ya kita mengisi dengan hal-hal yang positif tentunya. Di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dengan cara yang sesederhana apapun. Karena selalu ada mujizat di balik yang sederhana yang kita buat. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo Jeffrey, sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat berkarya
untuk karya-karya yang akan dipercayakan kepada Romo Jeffrey di hari-hari yang akan datang. Semoga sehat selalu. Amin, amin, Oke, amin. terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.